me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is... Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini pada sehat semua ya. Berarti semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, kepada ketua kelas Alna boleh dipimpin berdoa. Baik, Bu. Semua siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Allah telah memimpin doa. Sepertinya Ibu lihat kursinya sudah terisi penuh. Berarti hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke. Baiklah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Coba kalian amati dan deskripsikan. Baiklah, karena di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Coba kalian amati gambar ini, kemudian deskripsikan. Oke, Anissa. Saya melihat gambar itu adalah pertumbuhan anak dari kecil hingga dewasa, Bu. Oke, terima kasih Anissa. Baik, di sini ada fase pertumbuhan. Nah, ada yang tahu apakah fase ini? Saya, Bu. Oke, Bunga. Baik, Bu. Baik. Kemudian ada yang tahu fase apa ini? Saya, Bu. Oke, Gustin. Anak-anak, Bu. Oke, aku anak-anak. Kemudian fase ini apa ada yang tahu? Ya, Reni. Itu fase orang dewasa, Bu. Ya, oke, fase dewasa. Kemudian yang ini fase. Oke, Anissa, apa fasenya? Lansia, Bu. Oh iya, bagus. Nah, dari fase-fase tersebut, kalian berada di fase mana? Apakah ada dalam gambar ini? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Berarti kalian berada di fase Remaja. di fase remaja ya. Coba lihat lagi. Pada fase remaja menuju fase dewasa, apakah terlihat perubahan? Terlihat perubahan. Perubahan apa saja itu? Saya, Bu. Oke, Vita. Tingginya, Bu. Oh ya, tingginya berubah ya. Baik, ada apa Anissa perubahannya? Di kakinya itu banyak rambut-rambut, Bu. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Bunga. Saya ingin menambahkan yang di remaja itu belum ada kumisnya, tapi yang di dewasa itu ada kumisnya. Oke, terima kasih ya. Oke, tadi ada perubahan tinggi. Oke, anak-anak, dari perubahan-perubahan tadi, apakah ada yang tahu perubahan tadi itu dapat terjadi karena apa? Saya, Bu. Oke, Alna. Karena makanan dan aktivitas. Oh iya, apakah karena makanan pada fase dewasa itu terdapat tumbuh kumis? Tidak, Bu. Tidak. Oke, karena apa Reni? Karena adanya hormon, Bu. Oke, baik. Terima kasih Reni. Ya. Baik, terima kasih sudah menyebutkan faktor-faktornya. Nah, dari perbincangan kita tadi, apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Saya, Bu. Oke, Gustin. Tentang pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Oke, ada yang bisa melengkapi? Saya, Bu. Ya, Bunga. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, Bu. Oke, terima kasih Bunga. Baik, hari ini kita akan mempelajari hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui diskusi kelompok diharapkan kalian semua mengetahui
pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Baik, dengan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan ini, diharapkan kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, di sini Ibu memiliki LKPD. Seperti yang udah Ibu bilang, Ibu selalu pembagian kelompok itu terdiri dari 4 orang, jadi dibagi menjadi 2 kelompok ya. Baik, Bu. Baik, sebelum menyisikan LKPD, baik di sini Bu akan membacakan petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama, silakan isi terlebih dahulu nama dan kelompok pada kolom identitas pada halaman pertama, dan kemudian diskusikan bersama dengan teman kelompok terkait jawaban pada pertanyaan LKPD-nya. Untuk waktu pengerjaannya selama 30 menit. Silakan dikerjakan dan berdiskusi. Boleh menggunakan handphone sebagai referensi untuk mencari literatur. Baik, Bu. Jangan lupa diisikan namanya ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Baik, waktu pengerjaan tinggal 5 menit ya. Ibu. Aku juga bisa belut loh. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Belum. Ya, belum. 5 menit lagi ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, boleh dikumpulkan LKPD-nya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Baik, kita akan melakukan presentasi mengenai LKPD. Kepada kelompoknya Ana, silakan maju ke depan. Baik, Bu. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada teman saya akan membacakan hasil diskusi yang persilakan. Baiklah, nomor 1 mengenai bagaimana nutrisi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak. Berdasarkan hasil diskusi kami, jadi faktor nutrisi yang dikonsumsi itu seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi terbentuknya sel-sel tubuh. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan juga turut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semakin kita banyak mengkonsumsi protein, makanan sehat, dan air yang cukup, maka pertumbuhannya juga akan berkualitas atau mengalami peningkatan. Organ-organ tubuh akan bekerja secara maksimal. Nomor 2, bagaimana peran hormon dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia? Berikan contohnya. Jadi hormon pertumbuhan manusia atau yang biasa disebut dengan human growth hormone adalah suatu hormon anabolik yang berperan sangat besar dalam pertumbuhan dan pembentukan tubuh, terutama pada masa anak-anak dan pubertas. GH berperan meningkatkan ukuran dan volume dari otak, rambut, otot, dan organ-organ di dalam tubuh. GH bertanggung jawab atas pertumbuhan manusia sejak dari kecil sampai dia tumbuh besar. Kadar hormon pertumbuhan yang seimbang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan normal. Selain itu, hormon pertumbuhan juga akan membantu proses metabolisme, perbaikan sel-sel tubuh, serta fungsi organ-organ tubuh berjalan dengan baik. Oke, terima kasih kepada kelompok 2, bagus jawabannya. Berikan aplaus. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Buna, saya Reni Wulandari, saya Gustin, saya Ratu Fabiana akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan kepada Reni. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan hasil diskusi kami berdasarkan analisis dampak lingkungan yang buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi jawaban kami, peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, serta rumah tangga dan perekonomian. Lingkungan yang buruk dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi kesehatan fisik, perkembangan kognitif, dan kesejahteraan emosional anak. Contohnya adalah kualitas udara yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Gustin akan menjelaskan dari dampak adanya lingkungan yang buruk, yaitu yang pertama untuk kesehatan pernapasan. Paparan polusi udara seperti partikel halus, asap rokok, dan emisi kendaraan dapat menyebabkan masalah pernapasan pada anak-anak termasuk asma dan infeksi saluran pernapasan. Kemudian untuk pertumbuhan fisik, anak-anak yang terpapar polusi udara kronis mungkin mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik karena penyakit pernapasan yang berulang yang mengganggu asupan oksigen dan metabolisme tubuh. Kemudian saya Fabiana akan membacakan hasil diskusi kami untuk nomor 4, yaitu fase perkembangan manusia, yaitu dimulai dari embrio, bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua atau manula. Oke, demikian presentasi diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Baiklah, terima kasih kepada
kepada dua kelompok yang sudah melakukan diskusi serta presentasi dengan sangat baik. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Jadi pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya jumlah sel di dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh akan bertambah banyak. Dan pertumbuhan dapat kita ukur melalui angka, yaitu seperti berat badan dan juga tinggi badan. Dan ini juga tidak dapat kembali seperti keadaan semula. Kemudian untuk perkembangan ini merupakan proses pematangan sel-sel tubuh menuju kedewasaan seperti kecakapan sosial, emosi, dan juga kematangan fisik. Nah, faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ini ada dua faktor, internal dan eksternal. Pada faktor internal itu terdapat hormon dan gen, dan pada faktor eksternal itu terdapat aktivitas fisik, olahraga, dan juga makanan dan nutrisi. Oke, baiklah, untuk penguatan pada pembelajaran hari ini, silakan dikerjakan tugas pada buku paket halaman 207 dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.